Ketemu lagi di dalam perkuliahan akuntansi 1. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya jurnal khusus. Oke, jadi sebelumnya kita pernah mendengar apa yang itu namanya jurnal umum. Lalu sekarang kita akan membahas apa yang namanya jurnal khusus. Oke, secara definisi, jurnal khusus merupakan suatu metode pengolahan data yang lebih efisien dalam sistem akuntansi manual. Nah, kalau jurnal khusus ini sendiri memiliki 4 jenis jurnal. Yang pertama, jurnal penjualan, lalu ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Oke, jadi jurnal khusus itu berfokus ke 4 aktivitas ini saja. Oke. Sedangkan kalau kemarin kita belajar jurnal umum itu mencakup seluruh transaksi, jadi data pencatatan yang mencakup semua transaksi pencatatannya. Lalu kita masuk ke yang pertama, jurnal penjualan atau jurnal khusus untuk penjualan. Nah, jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit atau utang. Itu untuk jurnal penjualan. Oke, contohnya jurnal penjualan. Nah, jadi jurnal penjualan, jurnal khusus penjualan ada 2 metode pencatatannya juga. Ada secara perpetual dan ada secara periodik. Sekarang kita lihat apa bedanya. Yang perpetual pasti ada yang namanya HPP-nya, karena untuk penghitungan perpetual selalu kita menghitung HPP untuk transaksi penjualannya. Lalu keterangan, di sini ada tanggal, keterangan, ref pos, debit piutang usaha, kredit penjualan, dan HPP ya. Untuk yang keterangan ini kita isikan dengan nama pembelinya siapa. Misalnya PT Jaya Selalu. Oke, terminnya berapa? Syaratnya berapa? 2/10, N/30, atau 3/20, N/60. Itu kita tulis di dalam keterangan. Sini. Lalu debit kredit piutang usaha dan kredit penjualan kita tulis di dalam sini. Berapa nominal penjualannya dan berapa nominal piutang usahanya kita tulis di sini. Nah, sedangkan untuk periodik, penjualan periodik sama, yang keterangan ini kita isi nama pembelinya siapa, terminnya apa, ref posnya ini kita centang, boleh. Itu untuk mengetahui apakah kita sudah posting ke buku besar di sini. Lalu debit piutang usaha dan kredit penjualan sama seperti yang di atas untuk mencatat nilai piutang usaha dan penjualannya berapa. Kalau di periodik, penjualan periodik tidak menghitung yang namanya harga pokok penjualan dan juga persediaan barang di setiap transaksi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Ingat ya, kalau jurnal penjualan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit, sedangkan jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Oke. Ini adalah contoh bentuk dari jurnalnya. Sama ada jurnal pembelian secara perpetual dan secara periodik. Nah, kita lihat yang perpetual. Secara garis besar, untuk nama-nama akunnya tidak jauh beda. Yang berbeda hanya di sebelah sini. Oke. Ada debit persediaan barang dagang. Kalau di jurnal pembelian, debitnya adalah pembelian. Kita lihat masing-masing ini fungsinya apa saja. Kalau akun di kredit, ini untuk mencatat nama penjual dan terminnya. Ini berapa?
Oke. Lalu utang. Utang kita isi utangnya berapa. Lalu yang di sini adalah untuk mencatat nominal pembelian. Karena ini perpetual, maka pembeliannya kita tulis di dalam persediaan barang dagang. Nah, lalu ada di sini lagi ada debit untuk akun lainnya. Ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita membeli aset atau ya membelikan aset secara kredit ya contohnya. Maka kita tulis keterangan di sini pembelian aset, respos berapa, jumlahnya berapa. Ingat respos diisi pada saat kita sudah melakukan posting transaksi ini ke dalam buku besar. Untuk yang di jurnal pembelian sama seperti yang di jurnal pembelian secara periodik sama seperti jurnal pembelian yang ada di perpetual, yang berbeda di sini pengakuannya. Kalau kalau di perpetual adalah persediaan barang dagang, sedangkan di periodik adalah pembelian. Oke, ini juga sama. Nah, dan di sini kredit untuk mencatat utang usaha, utang yang kita gunakan untuk membeli persediaan atau membeli aset lainnya. Oke. Sekarang jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas itu digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas atau kas yang kita terima. Oke. Nah, pada umumnya jurnal penerimaan kas itu terdapat dua transaksi utama. Pada umumnya ya, ada pelunasan piutang usaha dari pelanggan dan juga ada penjualan secara tunai. Oke, lihat apa yang membedakan jurnal penerimaan kas secara perpetual dengan periodik. Yang terlihat perbedaannya tadi kolom yang di sebelah sini, HPP di debit dan kredit di persediaan barang dagang. Kenapa? Kalau ini digunakan nanti kalau jaga-jaga jika ada aktivitas atau transaksi penjualan tunai. Oke. Kita lihat akun di kredit. Nah, mencatat akun di kredit dan nama pembeli atau debitur. Jadi misalnya ada pelunasan piutang. Pelunasan piutang kita dapat uang kan? Nah, piutang kita berkurang. Piutang berkurang ada di sebelah debit. Jadi di sini nanti kita tulis seperti ini untuk kolom piutangnya. Ini akun di kredit untuk kolom piutangnya dan jumlahnya. Berarti nama orang yang meminjam ke kita siapa, atau debitur kita siapa. Sini. Lalu jumlahnya berapa? Kita tulis di sini. Atau mungkin ada kredit dari akun yang lain bisa kita tulis di sini. Misalnya kayak penjualan tunai. Jadi penjualan tunai kita tulis di sini ya, jangan di sini. Kalau yang di sini untuk pelunasan piutang, kalau di sini untuk aktivitas selain pelunasan piutang. Oke. Penjualan tunai, keterangannya penjualan tunai, jumlahnya berapa, responsnya di sini. Lalu kalau misalnya ternyata di pelunasan piutang ini ada diskon penjualan, kita cantumkan di sini berapa kas yang kita terima, kita cantumkan di debitnya berapa. Lalu untuk perpetual dihitung berapa HPP dan persediaan barang dagangnya. Ya, ini yang mencatat penjualan tunai, mencatat diskon penjualan, dan mencatat harga pokok penjualan tunai. Oke. Sedangkan yang di penerimaan kas secara periodik sama, cuma yang membedakan tidak ada ini. Oke. Nah, sekarang jurnal pengeluaran kas. Jurnal untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas keluar. Jadi kita mengeluarkan kas.
Nah, contohnya adalah pertama, pelunasan utang usaha. Kita melunaskan tanggung jawab atau kewajiban kita ke kreditor. Kita menulis di sini, karena kas kita keluar. Lalu kita membeli barang secara tunai. Kalau kita membeli barang secara tunai, kita cantumkan di dalam kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Oke. Lalu kalau misalnya kita membayar barang atau beban secara tunai, kita tulis di sini. Kalau secara kredit, kita tulis di jurnal pembelian. Oke, sekarang kita lihat format dari bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Nah, ada dua untuk jurnal pengeluaran kas, ada perpetual dan ada periodik. Kita lihat yang perpetual terlebih dahulu. Ada tanggal untuk mencatat tanggalnya, nomor cek untuk mencatat kalau misalnya dibukti diketahui bahwa kita mengeluarkan kas, cek nomor ceknya berapa. Ada akun di debit. Nah, akun di debit ini untuk mencatat akun di debit dan nama pembeli. Misalnya kita membayar utang ke pemasok, ke PTA. Kita tulis di sini namanya PTA. Atau kita membayar untuk beban sewa. Kita tulis di sini beban sewa. Oke, lalu ada jumlah. Nah, jumlah yang ada di sini itu hanya digunakan untuk transaksi pelunasan utang. Jadi misalnya kita bayar utang ke PTA, maka di sini namanya PTA, lalu di sini nominal utangnya berapa. Ini ada ref pos, lalu debit akun lainnya. Ini digunakan untuk apa? Untuk mencatat nominal yang ada di debit selain pelunasan utang. Jadi contohnya kayak tadi, kita membayar sewa. Kita membayar sewa. Nah, di sini beban sewa, lalu debitnya adalah nominal berapa uang sewanya itu. Nah, selanjutnya kredit persediaan barang dagang sebesar berapa. Di sini kita tulis kreditnya adalah kas. Oke. Lalu selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk yang periodik. Nah, kalau jurnal pengeluaran kas secara periodik, maka sama seperti yang di atas tadi. Cuman bedanya di sini adalah kalau periodik, diskon pembelian diakui sebagai diskon pembelian, sedangkan kalau di perpetual, diskon pembelian diakui sebagai persediaan barang dagangan atau persediaan barang dagang. Di kredit dan kredit terakhir adalah kas, berapa uang yang kita keluarkan. Konsepnya hampir sama seperti yang kalau kalian kemarin latihan adalah di jurnal umum. Nah, ini tinggal dikhususkan per transaksinya. Transaksi pengeluaran, penerimaan kas, transaksi penjualan kredit, transaksi pembelian kredit. Pada dasarnya, selain 4 jurnal itu, di akhir kita juga harus membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum itu bagaimana? Jurnal umum di transaksi ini atau di bagian ini hanya mencatat aktivitas-aktivitas yang tidak bisa ditampung oleh jurnal-jurnal khusus. Contohnya, ada retur penjualan, terus ada retur pembelian. Itu kan tidak ada kolomnya di dalam jurnal khusus, maka akan dicatat di dalam jurnal umum. Oke, nanti kita lihat contohnya.